Bagaimana ternyata penembakan gas air mata ke tribun penonton tidak ada dalam adegan rekonstruksi tragedi Kanjuruhan. Hal ini juga dikritik karena seakan minim transparansi. Sementara Komnas HAM menyatakan tembakan gas air mata ke arah tribun justru menjadi pemicu sekaligus salah satu penyebab meninggalnya 134 orang dan melukai ratusan lainnya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Cak Anam, selamat malam. Selamat malam, Ya, Mbak Cak Bia. Anam, baik. Seperti yang informasi pembuka bahwa kemudian tidak ada adegan rekonstruksi tragedi Kanjuruhan, tidak ada adegan penembakan gas air mata ke tribun. Adegan 19 sampai 25 hilang dan tembakan diarahkan ke lintasan lari. Di satu sisi Komnas HAM yakin bahwa gas air mata yang menjadi penyebab tragedi Kanjuruhan. Apa tanggapan dari Komnas HAM dan apa yang membuat Komnas HAM yakin bahwa penyebab tragedi Kanjuruhan adalah penembakan gas air mata ke tribun? Cak Anam. Iya, kami memiliki satu video yang sampai sekarang belum kita rilis ya. Itu video dari almarhum ya, dari Aremania yang merekam video itu sampai dia meninggal, dan itu ada di dekat titik 13, apa namanya, gate 13. Artinya adalah itu saja membuktikan bahwa gas air mata itu penyebab utama dari banyaknya korban berjatuhan. Karena itu di tribun itu, dan apa, video-video yang beredar di publik itu juga menunjukkan dengan terang benderang adanya tembakan di tribun. Kalau tadi dikatakan di shuttle ban itu tembakan pertama memang. Jadi tembakan pertama di shuttle ban, habis itu terus terus gitu sampai sampai 11 detik itu ada Isinya tembakan gas air puluhan mata semua. tembakan. Hmm. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa nggak ada tembakan di tribun itu sangat-sangat tidak benar ya. Apa namanya, video yang beredar di publik pun juga memperlihatkan tembakan ke tribun, dan Iya, video yang kami dapatkan dari Aremania, dari saksi, iya, dari apa yang dia dapat dari korban iya. langsung yang sampai meninggal, itu juga menunjukkan bahwa apa namanya, tembakan itu pada titik bahkan dekat dengan gate 13. Hmm, hmm. Cak Anam, lalu tanggapan masyarakat yang mungkin bisa kita katakan kecewa ketika ada rekonstruksi tragedi Kanjuruhan, poin pentingnya justru malah dihilangkan. Tuntutan untuk rekonstruksi ini harusnya bisa transparan dan juga akuntabel. Apa tanggapan dari Cak Anam soal hilangnya rekonstruksi yang sebenarnya sangat signifikan membuka apa yang terjadi pada malam hari itu? Ya, sebenarnya kami juga sayangkan. Saya ini baru saja nyampe dari bandara, masuk rumah dari Malang. Saya 3 hari terakhir ini juga dari Malang, dan itu masyarakat Malang ya, baik Aremania, akademisi dan lain sebagainya yang kami temuin, itu juga menyayangkan sikap yang mengatakan tidak ada tembakan gas air mata ke tribun. Nah, oleh karenanya harusnya memang rekonstruksi ini itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Iya, Gitu. Harusnya begitu. Jadi tidak apa namanya, ya tidak ditutupin, terus juga iya, tidak memotong hal-hal yang sudah diketahui publik secara luas. Karena iya. ini penting dalam konteks membangun juga kepercayaan kembali Hmm, kepada mekanisme hukum yang ada, khususnya yang mhm. dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Iya. Cak Anam, dari hasil di lapangan mungkin bisa diceritakan karena tadi harusnya kita harapkan ada transparansi, keterbukaan. Satu lagi yang juga menjadi pertanyaan publik adalah ketika gagalnya atau batalnya otopsi dilakukan dengan informasi yang juga didapat karena keluarga yang mengajukan untuk melakukan otopsi terhadap 2 anaknya yang juga menjadi korban tragedi Kanjuruhan ternyata didatangi oleh aparat kepolisian. Adakah kemudian 2 hal ini dengan tidak adanya rekonstruksi tembakan gas air mata ke tribun dan juga batalnya otopsi, adakah kaitannya? Hasil temuan Cak Anam seperti apa? Enggak, sebenarnya enggak ada kaitannya antara rekonstruksi dan soal batalnya otopsi. Hmm, Batalnya otopsi itu persoalan utama adalah komunikasi ya. hmm, Komunikasi antara kepolisian dan Pak Devi atau mhm, orang tua dari 2 putri ya, betul. yang apa, berkomitmen untuk dilakukan otopsi, termasuk juga komunikasi dengan para pendamping. Jadi Hmm, jangan biarkan Pak Devi Atok itu sendirian
ketika memang didatengin oleh polisi, dan prosesnya juga harusnya juga terbuka dan dia diajak ngobrol gitu. Ini menjadi shock pertama karena memang menurut dia itu permintaannya belum maksimal, belum selesai, karena dia mau minta tanda tangan kepada kepala desanya, tiba-tiba prosesnya sudah berjalan. Nah, saya kira ini proses yang tidak menghormati korban gitu, oleh siapapun pihak. Apa yang akan dilakukan oleh pihak Komnas HAM? Apa kemudian akan mendatangi lagi Pak Ato untuk membujuk, atau bisakah ditengahi supaya ini situasinya clear? Karena jujur banyak sekali prasangka-prasangka yang sebenarnya kontraproduktif terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Ini saya baru pulang dari Malang, itu salah satunya bertemu dengan Pak Ato. Kami sudah bertemu dengan Pak Ato, didampingi oleh perangkat desanya, oleh tetangganya, termasuk oleh Pak Camatnya. Ya, dia bilang bahwa apakah ada intimidasi? Tidak ada intimidasi. Yang ada adalah memang kedatangan polisi itu membuat tidak nyaman karena juga pendamping juga tidak datang mendampingi dia. Seandainya ada pendamping yang datang, ya siapapun pendampingnya itu katanya dia, ya kalau polisi mau datang, ya nggak apa-apa. Itu artinya disinilah titik krusial soal komunikasi semua pihak. Ya, polisi dengan Pak Ato, pendamping dengan Pak Ato, ini harus jelas gitu. Kalau enggak, ya korban yang traumatis semakin trauma seperti Pak Ato ini. Iya. Nah, soal komitmen otopsi. Nah, Pak Ato juga bilang begini, komitmen otopsi kepada kami. Ya, dia akan memikirkan ulang, tapi memang punya syarat. Syaratnya adalah membuat dia nyaman. Apa nyamannya? Prosesnya ya harus didampingi. Dan ketika ada otopsi, ya dia juga minta pendamping dari dokter yang ditunjuk oleh dia. Bisa dari akademisi dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya semata-mata dokter formal dari dokter forensik kepolisian, tapi juga dokter forensik yang juga ditunjuk oleh keluarga, oleh Mas Ato. Nah, itu memungkinkan terjadi ketika dia merasa nyaman. Soalnya kemarin itu memang gara-gara komunikasinya tidak lancar, ya, pendamping tidak mendampingi, Pak polisi juga komunikasinya tidak cukup cair, itu jadi persoalan yang dihadapi oleh Pak Ato ketika memang Pak Ato menghadapi situasi yang traumatis dan dia sendirian. Baik, Kanam, terima kasih untuk waktu dan keterangannya. Kita nantikan temuan terbaru dari Komnas HAM untuk juga membuka kebenaran mengenai apa yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan. Terima kasih untuk waktu Anda dan selamat malam.